Yap, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Oh iya teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Averi Sandria dengan NPM 172151072 dan saya sendiri Rahmayati Pratami dengan NPM 192151042 dan ada teman saya Dina Sofwatul Mubarokah dengan NPM 192151044 dan ada Pajar Nurul Ihsan dengan NPM 192151066. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang similaritas dan dilatasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas materi similaritas dan dilatasi. Nah, baik. Sekarang di sini mungkin saya akan membahas tentang similaritas. Nah, di mana pada bab-bab sebelumnya kita telah membicarakan gitu mengenai transformasi yang mengekalkan jarak antara dua titik gitu, yaitu kelompok transformasi yang berupa isometri. Nah, salah satu sifat yang penting diantaranya adalah hubungan tentang kekongruenan segitiga. Tepatnya jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ, maka ada tepat sebuah isometri yang memetakan A ke X, B ke Y, dan C ke Z. Nah, selanjutnya sebagai akibat sifat isometri pada kekongruenan segitiga tersebut, kita telah membahas gitu mengenai dua himpunan disebut kongruen apabila ada sebuah isometri yang memetakan anggota-anggota himpunan yang satu ke anggota-anggota himpunan yang satunya lagi. Nah, di sini mungkin kita ke definisi ya langsung. Nah, untuk definisi similaritas ini yaitu transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika ada konstanta K lebih besar dari 0 sehingga untuk setiap P dan Q, PQ sama dengan K PQ. Jadi di situ itu maksudnya P aksen Q aksen sama dengan K atau konstanta dikali PQ dengan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Nah, pada gambar 8.1 itu di situ bisa dilihat ya bahwa pada gambar itu memberi gambaran bahwa suatu pemetaan yang merupakan kesebangunan dengan K sama dengan 2 di mana P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ dan juga R aksen sama dengan TR. Jadi P aksen Q aksen itu sama dengan 2 PQ dan P aksen R aksen sama dengan 2 PR gitu. Nah, di situ ada ini gambarnya bisa dilihat seksama. Nah, pada kesebangunan yang mempunyai nilai K sama dengan 1, maka kesebangunan tersebut itu akan berupa isometri gitu sebab P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa isometri bagian dari kesebangunan, sehingga untuk memperoleh sebuah isometri tidak dengan sendirinya dapat diturunkan dari kesebangunan, tetapi sifat-sifat yang berlaku pada isometri otomatis berlaku pula dalam kesebangunan. Nah, maka dari itu, jika T suatu kesebangunan, maka pada T berlaku teorema dasar gitu. Teorema dasar, teorema 1, jika T kesebangunan, maka yang pertama di situ T memetakan garis pada garis. Nah, kemudian yang kedua T mengawetkan ukuran sudut dan yang ketiga T mengawetkan kesejajaran. Oke, next. Nah, untuk pembuktian dari teorema 1 yang telah tadi disebutkan itu apa saja? Yang pertama nih, T memetakan garis pada garis. T memetakan garis pada garis andaikan G garis yang memuat titik A dan B dengan A tidak sama dengan B. Misal A aksen sama dengan TA dan B aksen sama dengan TB. Nah, akan dibuktikan bahwa TG itu sama dengan ruas garis A aksen B aksen dengan TG sama dengan Y, di mana Y itu sama dengan TX untuk semua X elemen G. Nah, untuk membuktikan dua garis tersebut sama, nah kita lakukan dengan cara membuktikan yang pertama itu T
TG merupakan subset dari ruas garis A aksen B aksen, dan yang kedua itu dengan pembuktian ruas garis A aksen B aksen itu merupakan subset dari TG. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama, TG itu subset ruas garis A aksen B aksen. Ambil P aksen elemen TG. Nah, berarti ada P elemen G sehingga TP sama dengan P aksen. Nah, untuk kasus yang pertama, andaikan P antara A dan B, maka AP ditambah PB sama dengan AB. Sedangkan di sini tuh didefinisikan bahwa A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan P aksen sama dengan TP. Maka A aksen P aksen sama dengan K dikali AP, dan P aksen B sama dengan K atau konstanta dikali PB. Sehingga A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan konstanta dikali AP ditambah K PB sama dengan K konstanta dikali dalam kurung AP ditambah PB sama dengan K kali AB. Nah, di situ bisa dilihat untuk gambarnya ada pada gambar 8.2. Nah, menurut definisi kesebangunan, A aksen B aksen sama dengan KAB, maka A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Nah, hal ini berarti P aksen antara A aksen dan B aksen. Jadi A aksen, P aksen, dan B aksen itu adalah segaris. Nah, dengan demikian gitu, dengan demikian P aksen itu, dengan demikian P aksen itu elemen A aksen B aksen. Nah, maka dari itu TG elemen dari A aksen B aksen, ruas garis A aksen B aksen. Nah, next slide. Nah, yang kedua, sekarang kita akan membuktikan yang B, yang tadi, bahwa ruas garis berarah A aksen B aksen itu subset dari TG. Nah, ambil Q aksen elemen ruas garis berarah A aksen B aksen. Nah, oleh karena T suatu transformasi, pasti T surjektif, artinya ada Q sehingga Q aksen sama dengan TQ. Nah, andaikan Q aksen antara A aksen dan B aksen, maka A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Nah, andaikan Q elemen G, maka dengan sifat pertidaksamaan segitiga kita memperoleh AK ditambah QB lebih besar dari AB. Kedua ruas kalikan dengan K lebih besar dari 0, maka kita peroleh K dalam kurung AK ditambah QB itu lebih besar dari K AB. K AK ditambah K QB lebih besar dari K AB. Sehingga A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen lebih besar dari A aksen B aksen. Nah, di situ kita bisa lihat pada gambar 8.3. Nah, ini bertentangan dengan akibat Q aksen antara A aksen dan B aksen, yaitu A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Dengan demikian, pengandaian Q elemen G tidak benar, jadi haruslah Q elemen G atau Q aksen elemen TG. Nah, karena setiap mengambil Q aksen elemen ruas garis berarah A aksen B aksen, kita berhasil menunjukkan bahwa Q aksen elemen TG berarti ruas garis berarah A aksen B aksen itu subset dari TG. Maka terbuktilah TG sama dengan ruas garis berarah aksen B aksen atau peta suatu garis oleh T adalah suatu garis juga gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian menuju ke pembuktian yang kedua. Tadi disebutkan ya ada 3 pembuktian. Nah, ini yang kedua yaitu T mengawetkan ukuran sudut. Nah, untuk membuktikan bahwa T mengawetkan ukuran sudut, kita andaikan peta dari sudut ABC oleh T adalah sudut A aksen B aksen C aksen, atau T suatu segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Nah, menurut yang pertama nih, peta
ruas garis BA, BC, dan AC berturut-turut adalah garis B aksen A aksen, B aksen C aksen, dan A aksen C aksen. Oleh karena itu, peta segitiga ABC oleh T adalah segitiga juga, yaitu segitiga A aksen B aksen C aksen. Nah, karena T kesebangunan, maka A aksen B aksen sama dengan KAB gitu. Kemudian A aksen C aksen sama dengan KAC, dan B aksen C aksen sama dengan KBC. Nah, di situ ada juga bisa dilihat pada gambar 8.4. Nah, dengan menggunakan teorema kesebangunan yang unsur-unsurnya yaitu sisi, kita simpulkan bahwa segitiga A aksen B aksen C aksen sama dengan segitiga ABC. Kita simpulkan bahwa segitiga A aksen B aksen C aksen itu kongruen dengan segitiga ABC. Akibatnya, segitiga A aksen B aksen C aksen itu kongruen segitiga ABC, atau besar sudut A aksen B aksen C aksen sama dengan besar sudut ABC, atau T segitiga ABC itu sama dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Nah, bisa kita lihat pada gambar 8.5. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, kita akan membuktikan T mengawetkan kesejajaran. Nah, diketahui G sejajar dengan H, garis G sejajar dengan garis H. TG sama dengan G aksen dan TH sama dengan H aksen. Akan dibuktikan bahwa G aksen itu sejajar dengan H aksen. Andaikan G aksen sejajar H aksen, misal X sama dengan G aksen irisan H aksen, maka X elemen G aksen dan X elemen H aksen. Untuk X elemen G aksen berarti setiap Y elemen G sehingga TY sama dengan X. Untuk X elemen H aksen berarti setiap Z elemen H sehingga TZ sama dengan X. Dari dua hal tersebut kita peroleh TY sama dengan TZ. Karena T kesebangunan yang berarti T transformasi, maka T injektif. Oleh karena itu, dari TY sama dengan TZ, maka Y sama dengan Z. Karena Y elemen G, Z elemen H, dan Y sama dengan Z, maka Z elemen G irisan H atau Y sama dengan G irisan H. Ini berarti G dan H berpotongan atau kontradiksi dengan yang diketahui bahwa G itu tadi sejajar dengan H. Nah, dengan demikian pengandaian bahwa G aksen sejajar dengan H aksen tidak benar. Jadi haruslah G aksen itu sejajar dengan H aksen. Nah, lanjut menuju teorema 2 atau biasa disebut dengan teorema akibat, yang mana teorema ini berbunyi kesebangunan mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Nah, untuk pembuktiannya kita ambil garis K sejajar dengan M sehingga sudut antara K dan M itu adalah 90 derajat ke A. Nah, menurut teorema 8.1 bagian 2 yang tadi sudah disebutkan gitu, yang di awal, karena T kesebangunan maka T mengawetkan ukuran sudut. Karena T K sama dengan K aksen, TM sama dengan M aksen, serta sudut antara K dan M adalah 90 derajat, maka sudut antara K aksen dan M aksen itu adalah 90 derajat juga, 90 derajat juga gitu, atau K itu sejajar dengan M. Jadi T di sini terbukti mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat pada gambar 8.6. Next slide. Nah, di sini untuk teorema 3 ada teorema selanjutnya, teorema 3 yang berbunyi jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. Nah, untuk pembuktiannya di sini disebutkan tadi bahwa menurut definisi karena T dan L kesebangunan, maka T dan L adalah transformasi. Kita tahu bahwa komposisi dua buah transformasi adalah transformasi. Karena T dan L transformasi, maka TL adalah transformasi. Akan kita tunjukkan TL adalah kesebangunan. Artinya, ada skalar K lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap pasang titik P dan Q, P double aksen Q double aksen sama dengan K P Q dengan P double aksen sama dengan TL P dan Q double aksen sama dengan TL Q. Misalkan L P sama dengan P aksen dan L Q sama dengan Q aksen. Karena L kesebangunan, maka P aksen Q aksen sama dengan
T PQ dengan T lebih besar dari 0. Kita tahu bahwa TLP sama dengan T dalam kurung LP sama dengan T P aksen sama dengan P double aksen, dan TLQ sama dengan T dalam kurung LQ sama dengan T Q aksen sama dengan Q double aksen. Karena T kesebangunan, maka P double aksen Q double aksen sama dengan L P aksen Q aksen dengan L lebih besar dari 0. Dari P aksen Q aksen sama dengan T P Q dan P double aksen Q double aksen sama dengan L P aksen Q aksen. Kita peroleh hubungan P double aksen Q double aksen sama dengan L dalam kurung T P Q atau P double aksen Q double aksen sama dengan L T P Q. Karena L lebih besar dari 0 dan T lebih besar dari 0, maka LT lebih besar dari 0. Nah, mengapa gitu? Disebab TL adalah kesebangunan gitu. Tadi disebutkan menurut definisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dilatasi. Nah, yang pertama itu definisinya. Nah, di sini definisi 6.2 8.2 yaitu diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R. Pemetaan yang berpusat pada A dengan faktor skala R disebut dilatasi atau dinotasikan seperti itu. Hanya jika setiap P berada di P, maka berlaku. Yang pertama, jika P sama dengan A, maka dilatasi P sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka dilatasi P sama dengan P aksen. Dengan P aksen ini merupakan titik pada sinar AP, sehingga AP aksen sinar garis AP aksen sama dengan skala dikali dengan panjang sinar AP. Nah, pernyataan ini bersifat ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan sinar garis AP aksen sama dengan R dikali sinar garis AP. Nah, ada sebuah pertanyaan gitu. Apakah suatu dilatasi merupakan sebuah transformasi? Ya, dilatasi merupakan transformasi. Nah, untuk membuktikan dengan transformasi ini, dilatasi harus bersifat surjektif dan injektif. Next slide untuk pembuktiannya. Nah, untuk slide ini yaitu kan tadi bahwa dilatasi merupakan transformasi, yaitu harus dibuktikan secara dilatasi ini bersifat surjektif dan injektif. Nah, yang sekarang yaitu bersifat surjektif. Untuk memperhatikan dilatasi surjektif, kita harus memperhatikan bahwa setiap pada bidang tepat satu peta oleh dilatasi. Kita ambil X yang merupakan X ini merupakan dari sinar garis AY gitu, sehingga AX ini sama dengan 1/R dikali dengan AY gitu, atau panjang AY-nya. Dengan menggunakan definisi dilatasi, bila X aksen peta dari X, maka dilatasi X sama dengan E aksen. Jadi AX aksen sama dengan R dikali dengan panjang AX gitu. Terus panjang AX aksen sama dengan R dikali R1/R AY gitu. Atau juga bisa AX aksen sama dengan AY, karena itu dicoret ya kan, R dikalikan 1/R kan 1, maka tinggal AX aksen sama dengan AY gitu, sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai X aksen ini sama dengan Y gitu. Nah, ini gambarnya untuk
dilatasi bersifat surjektif gitu. Maka untuk itu kita memperoleh dilatasi X sama dengan Y. Ini berarti Y ini merupakan propeta yaitu X. Jadi dilatasi ini bersifat surjektif. Nah, next slide. Yang kedua itu sifat injektif. Nah, kita ambil X dan Y, dua titik itu di Pi atau di bidang Pi dengan nilai X tidak sama dengan nilai Y, sehingga dilatasi X tidak sama dengan dilatasi Y. Andaikan jika X aksen sama dengan Y aksen, dengan Y aksen ini merupakan dilatasi dari X dan Y aksen ini merupakan dilatasi Y. Sehingga jika X aksen Y aksen sama dengan 0, sebab tadinya kan X aksen sama dengan Y aksen. Menurut definisi dilatasi, X aksen Y aksen sama dengan R dikalikan dengan panjang XY, karena X aksen Y aksen sama dengan 0, maka R dikali dengan XY ini sama dengan 0, atau XY ini sama dengan 0. Hal ini disebabkan karena R itu tidak sama dengan 0, sehingga berakibat bahwa X sama dengan Y terdapat kontradiksi jika kita mengambil kontradiksi. Nah, untuk itu yang kita haruskan itu mengambil itu X tidak sama dengan Y gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil si X sama dengan Y, maka itu tidak akan bersifat injektif. Nah, sedangkan kalau kita mengambil si titiknya itu bahwa X tidak sama dengan Y, maka akan bersifat injektif. Jadi pengadaian bahwa X aksen dengan Y aksen itu tidak benar. Oleh karena itu haruslah si Y aksen ini tidak sama dengan Y aksen, atau dilatasi X tidak sama dengan dilatasi Y. Kalau misalkan dilatasi X tidak sama dengan dilatasi Y, maka dilatasi itu bersifat injektif. Karena tadi dilatasi bersifat surjektif dan injektif, maka bisa ditentukan bahwa si dilatasi ini merupakan transformasi. Next slide. Nah, untuk yang selanjutnya, sifat dilatasi adalah kesebangunan. Misalkan titik P dan titik Q harus diperhatikan. P aksen, Q aksen sama dengan R dikalikan VQ, dengan R lebih besar dari 0, V aksen sama dengan dilatasi P dan Q aksennya itu sama dengan dilatasi Q. Nah, sifat yang pertama yaitu salah satu titik merupakan pusat dilatasi. Misalkan V ini sama dengan A, dan Q ini tidak sama dengan A, atau bisa saja si Q-nya ini sama dengan A atau si P-nya ini tidak sama dengan A. Sehingga P aksen sama dengan A aksen atau sama dengan A, dan Q aksen sama dengan dilatasi Q. Sehingga P aksen Q aksen sama dengan A Q aksen atau sama dengan R dikalikan AQ sama dengan R VQ atau V dikali panjang VQ gitu. Untuk mencari nilai V aksen dan Q aksen atau panjang VQ aksen kali Q aksen. Nah, ini gambarnya seperti itu ya, gambarnya untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, bahwa si P ini tidak sama dengan A dan Q merupakan dari sinar garis AP gitu. Andaikan V ini antara A dan Q, menurut aksioma urutan bahwa
AP sama dengan PQ sama dengan AP ditambah PQ sama dengan AQ. Dari persamaan tersebut dapat diperoleh hubungan bahwa AP lebih kecil dari AQ karena skalar faktornya itu lebih besar dari 0. Pertidaksamaan di atas bisa diubah menjadi R dikalikan AV lebih kecil dari R dikali AQ, atau panjang AV aksen dikurangi lebih kecil dari panjang AQ aksen. Next slide. Berdasarkan teorema urutan bahwa V aksen terletak di antara A dan Q aksen, sehingga panjang V aksen Q aksen sama dengan panjang AQ aksen dikurangi panjang AV aksen. Bisa dilihat ya di gambar gitu di videonya. Terus si panjang VQ aksen P aksen Q aksen sama dengan skalar atau perbandingan AQ dikurangi R dikalikan panjang AP sama dengan, atau bisa dipersingkat menjadi R dikurung AQ dikurangi AP, panjang AQ dikurangi panjang AP, atau bisa dengan skalar dibanding dikali dengan panjang PQ. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu bahwa A dan P dan Q ini tak segaris. Nah, untuk kasus ini kita tentukan dahulu peta-peta titik A dan P dan Q, yaitu dilatasi A merupakan AQ aksen, dilatasi P sama dengan V aksen, dan dilatasi Q sama dengan Q aksen, sehingga panjang AV aksen sama dengan R dikalikan panjang AP, dan panjang AQ aksen sama dengan R dikalikan panjang AQ. Nah, next slide. Jadi gambarnya bisa dilihat ya. Untuk next slide. Untuk selanjutnya, dari gambar sebelumnya kita dapatkan perbandingan sebagai berikut, yaitu panjang AP aksen dibandingkan dengan panjang AV sama dengan panjang AQ aksen dibanding panjang AQ, itu sama dengan R. Dengan menggunakan teorema kesebangunan sudut sisi, jika segitiga A Q aksen P aksen Q aksen sama dengan sama dengan segitiga dari A PQ, sehingga kesebangunan tersebut kedua sisi segitiga yang terletak adalah sebanding, sehingga kita memperoleh panjang V aksen Q aksen dibandingkan dengan VQ sama dengan AV aksen dibandingkan dengan AV, maka sama dengan R, atau AV aksen dibagi dengan AV sama dengan R, atau V aksen Q aksen sama dengan R dikalikan VQ. Jadi terbukti ya. Sehingga karena titik P dan Q ini diambil secara sembarang, berarti berlaku P aksen Q aksen sama dengan R dikalikan panjang PQ untuk semua titik P dan Q pada satu bidang. Nah, jadi dilatasi ini adalah kesebangunan. Next slide. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teorema dari dilatasi. Yang pertama yaitu setiap dilatasi merupakan kesebangunan. Tadi sudah terbukti gitu, karena kesebangunan itu pemetaan garis menjadi garis serta mengekalkan kesejajaran dan tegak lurusan. Berarti dilatasi juga mempunyai sifat tersebut. Tadi sudah dibuktikan ya. Nah, untuk yang teorema ke 8,5 atau 8.5, jika S garis dan X aksen peta garis S oleh dilatasi, maka yang pertama bisa kemungkinan bahwa S aksen ini merupakan S jika CA ini merupakan
dari S, dan X aksen ini sejajar dengan S jika A tidak sama dengan tidak merupakan dari S, jadi tidak bukan anggota dari S gitu. Nah, bukti yang pertama, jika A merupakan dari S atau pusat dilatasi pada S, ambil si X ini merupakan atau eh, apa sih merupakan dari S gitu. Jadi titik X ini merupakan dari S gitu. Maka si ada Y merupakan dari S, sehingga AX sama dengan R dikalikan AY. Akibatnya menurut definisi dilatasi bahwa dilatasi Y sama dengan X, karena Y aksen ini merupakan dari S, maka dilatasi Y sama dengan merupakan dilatasi juga S, atau bisa dengan Y S aksen. Jadi X merupakan elemen dari S aksen dengan mengambil X merupakan S, sehingga X merupakan S ini ekuivalen dengan S merupakan bagian himpunan dari X aksen. Nah, ambil dari X merupakan dari S sama dengan dilatasi S, maka Y merupakan dari S, sehingga dilatasi Y sama dengan X. Ini berarti bahwa AX, panjang AX sama dengan R dikalikan panjang AY, di mana AX dan Y ini segaris. Karena A merupakan elemen atau himpunan dari S dan Y merupakan himpunan dari S, maka X ini merupakan dari himpunan S. Jadi S ini merupakan himpunan bagian dari X aksen. Nah, jika yang kedua ya, jika si A-nya ini tidak bukan himpunan dari S atau bukan elemen dari S, maka kita ambil bahwa si P-nya ini elemen dari S, atau dan Q-nya ini elemen dari S. Maka dengan P tidak sama dengan Q. Dilatasi P sama dengan P aksen, sehingga panjang AV aksen sama dengan R dikalikan panjang AV. Dilatasi Q sama dengan V aksen, sehingga AQ aksen sama dengan R dikalikan AQ. Dibentuk ke dalam perbandingan bahwa panjang AV aksen dibagi AV, panjang AV sama dengan panjang AQ aksen sama dengan panjang AQ sama dengan R. Bisa dilihat ya gambarnya. Untuk teorema kesebangunan bahwa segitiga AVQ sama dengan segitiga AV aksen Q, maka sudut sisi gitu, sehingga akibatnya bahwa sudut APQ itu sama dengan sudut AV aksen Q aksen, atau sejajar dengan sinar garis dari V aksen Q. Karena P ini merupakan dari S dan Q ini merupakan dari S, maka V aksen ini merupakan dari S aksen gitu, sedangkan Q aksen juga sama gitu, merupakan bagian dari S gitu, yang melalui titik P aksen dan Q aksen hanya sebuah garis, yaitu X aksen, dan X aksen ini merupakan sama dengan panjang sinar garis dari V aksen Q aksen, sehingga S ini sejajar dengan panjang sinar garis V aksen Q aksen, atau sama dengan X aksen. Jadi terbukti bahwa S sejajar dengan X aksen. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu komposisi dilatasi. Teorema 8.6. Jika DA, R adalah sebuah dilatasi dengan pusat A, B, dan faktor skala R, maka untuk P, X, Y sebarang titik di bidang berlaku DA, RP sama dengan RX tambah A1 kurangi R
RY tambah B dikali E dikali 1 kurangi R. Dengan contoh, diketahui padanan T yang memetakan P, X, Y pada titik P aksen sama dengan T, P sama dengan Rx tambah C, Ry tambah D dengan R lebih daripada 0 dan R bukan sama dengan 1. Maka padanan T tersebut adalah suatu dilatasi. Untuk menentukan pusat dilatasi tersebut, kita ubah C dan D menjadi C sama dengan C per 1 kurangi R dikali 1 kurangi R, dan D per 1 kurangi R kali 1 kurangi R. Dengan demikian, TP sama dengan Rx tambah C per 1 kurangi R dikali 1 kurangi R, Ry tambah D per 1 kurangi R dikali 1 kurangi R. Berdasarkan teorema 8.6, pusat dilatasi T adalah C per 1 kurangi R, D per 1 kurangi R. Next, teorema 8.7. Komposisi 2 dilatasi DA, R dan DB, S dengan A bukan sama dengan B adalah suatu dilatasi DC, RS dengan C pada AB jika RS tidak sama dengan 1. Sementara itu, bila RS sama dengan 1, komposisi 2 dilatasi tersebut adalah suatu translasi yang sejajar dengan AB. Dengan bukti sebagai berikut. Bila pusat-pusat dilatasinya sama, yaitu B sama dengan A, maka komposisi 2 dilatasi tersebut adalah sebuah dilatasi dengan pusat A atau B dan dengan faktor skala RS. Bila RS bukan sama dengan 1. Bila RS sama dengan 1, komposisi dilatasi tersebut merupakan pemetaan I. Next, teorema 8.8. Jika DA, R dan DA, S adalah dua buah dilatasi dengan pusat yang sama yaitu A, maka A, DA, R, DA, S sama dengan DA, RS jika RS bukan sama dengan 1. B, DA, R, DA, S sama dengan I jika RS sama dengan 1. C, DA, R, DA, S sama dengan DA, S, DA, R. Dengan bukti sebagai berikut. Jadi, titik P, X, Y merupakan titik invarian dari DA, S, DA, R. Karena P, X, Y diambil sebarang, maka berlaku untuk semua titik P di bidang. Jadi, DA, S, DA, R, P sama dengan I, P untuk setiap P di bidang, atau DA, S, DA, R sama dengan I. Next, teorema 8.9. Untuk setiap dilatasi DA, R, balikannya adalah DA 1 per R. Dengan bukti, persamaan komposisi DA, S, DA, R sama dengan I dengan RS sama dengan 1, maka S sama dengan 1 per R. Maka itu, DA, S, DA, R sama dengan DA 1 per R, DA, R sama dengan I. Jadi, DA, R dipangkatkan negatif 1 sama dengan DA 1 per R. Dan juga berikut ini dibahas cara melukis titik pusat komposisi dilatasi DB, S, DA, R. Next, teorema 8.10. Diketahui translasi YAB dan dilatasi-dilatasinya DA,2 dan DB 1 per 2, maka YAB sama dengan DA,2, DA,B 1 per 2. Dengan bukti, menurut teorema 8.7, kalau faktor skala komposisi dilatasi RS sama dengan 1, maka komposisi DA,2, DA,B 1 per 2 adalah translasi. Misalnya, YCD sama dengan DA,2, DA,B 1 per 2. Teorema 8.11 yaitu sebagai berikut. Dan bila dilatasi dikomposisikan dengan refleksi atau rotasi, hasil komposisinya bukan dilatasi dan juga bukan isometri. Perhatikan gambar 8.11 saja. Teorema 8.12. Komposisi sejumlah dilatasi dan isometri adalah kesebangunan. Contoh. Pada contoh ini akan diperlihatkan penggunaan dilatasi untuk membuktikan bahwa ketiga garis berat suatu segitiga berpotongan di suatu titik. Andaikan M adalah titik tengah AC dan N adalah titik tengah BC.
Misalnya X titik tengah AN, sehingga AX sama dengan 2XN dan Y pada BM, sehingga BY sama dengan 2YM. Kita akan membuktikan bahwa X sama dengan Y berturut-turut diperoleh X dan Y-nya. Dan mungkin sekian untuk materi dari saya. Untuk selebihnya kita lanjutkan ke pemateri yang lain. Yap, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teorema similaritas dan persamaan similaritas. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang teorema similaritas. Di mana teorema similaritas ini ada dua, yaitu ada teorema 1 atau dalam buku Darwin teorema 8.13, di mana merupakan teorema kesebangunan atau teorema similaritas yang berbunyi jika segitiga ABC isomorfik ke segitiga XYZ, maka ada tepat satu kesebangunan T sehingga transformasi A sama dengan X, transformasi B sama dengan X, dan transformasi C sama dengan Z. Untuk membuktikan teorema tersebut, ada dua hal yang akan dibuktikan. Yang pertama, membuktikan keberadaan atau eksistensi kesebangunan. Yang kedua, membuktikan ketunggalan kesebangunan. Next. Nah, untuk yang pertama, untuk membuktikan eksistensi kesebangunan atau untuk membuktikan keberadaan kesebangunan itu, kita akan gunakan yang diketahui, yaitu segitiga ABC isomorfik ke segitiga XYZ, di mana K lebih dari 0, sehingga XY sama dengan KAB, YZ sama dengan KBC, dan XZ sama dengan KAC. Nah, akan dibuat dilatasi di pusat A dengan faktor skala K, sehingga dilatasi di pusat A faktor skala K dari segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita perhatikan kedua segitiga di bawah. Nah, berdasarkan teorema kekongruenan sisi-sisi-sisi, maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, menurut teorema dasar isometri, ada tepat satu isometri M sehingga M A aksen sama dengan X, kemudian M B aksen sama dengan Y, dan M C aksen sama dengan Z. Nah, jika T adalah komposisi antara M dan dilatasi di pusat A dengan faktor skala K, maka T itu adalah M DAK dengan T sama dengan M DAK A sama dengan M A aksen sama dengan X. Kemudian begitupun dengan M DAKB sama dengan M B aksen sama dengan Y, dan M DAKC sama dengan M C aksen sama dengan Z. Nah, di mana M itu tadi adalah isometri dan DAK itu adalah dilatasi A dilatasi di pusat A dengan faktor skala K. Jadi T itu adalah komposisi antara isometri dan dilatasi. Nah, karena T adalah komposisi antara dilatasi dan isometri, maka T adalah kesebangunan. Jadi jelas terbukti bahwa kesebangunan itu ada gitu. Jadi keberadaan kesebangunan itu terbukti. Nah, next. Yang kedua, untuk membuktikan ketunggalan kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ, kita misalkan ada dua kesebangunan, yaitu S dan T, sehingga S segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ, dan T segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ. Nah, di sini kita akan membuktikan S itu sama dengan T. Nah, kita ambil titik P sebarang, kemudian akan diperlihatkan SP sama dengan TP. Nah, kita misalkan SP sama dengan P aksen dan TP sama dengan P double aksen. Andaikan P aksen tidak sama dengan
P double aksen. Oleh isometri S, A aksen P aksen itu akan sama dengan X P aksen atau sama dengan KAP. Nah, oleh isometri T, A double aksen P double aksen itu akan sama dengan X P double aksen atau sama dengan KAP. Nah, dari dua hal tersebut, dari isometri S dan isometri T, kita memperoleh hubungan bahwa XP aksen sama dengan XP double aksen. Ini berarti bahwa X berada pada sumbu P double aksen P aksen. Nah, kemudian dengan cara yang sama akan diperlihatkan bahwa Y berada pada sumbu P double aksen P aksen dan Z berada pada sumbu P double aksen P aksen. Nah, jadi dari uraian tersebut bahwa X, Y, Z itu terletak pada sumbu P double aksen P aksen atau X, Y, Z itu segaris gitu. Nah, hal ini berkontradiksi dengan X, Y, Z yang membentuk segitiga X, Y, Z atau X, Y, Z itu tidak segaris gitu. Jadi, pengandaian bahwa P aksen tidak sama dengan P double aksen itu tidak benar. Yang benar itu adalah P aksen sama dengan P double aksen. Nah, karena P diambil sebarang berarti berlaku untuk setiap P yang diambil sehingga SP sama dengan TP. Untuk semua P titik di bidang dan harusnya itu adalah T sama dengan S. Nah, berarti dari hal tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketunggalan kesebangunan itu terbukti. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas tentang teorema yang kedua atau dalam buku Darwin teorema 8.14 yang berbunyi, setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan atau sebuah isometri. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, kita misalkan ada 3 titik tak segaris ABC misal. Nah, kemudian misalkan T adalah kesebangunan dengan transformasi A sama dengan A double aksen, transformasi B sama dengan B double aksen, dan transformasi C sama dengan C double aksen. Ini mengartikan atau ini berarti bahwa ada K lebih dari sama dengan lebih dari 0. Sehingga A double aksen B double aksen sama dengan KAB, kemudian B double aksen C double aksen sama dengan KBC, dan A double aksen C double aksen sama dengan KAC. Nah, dari hal tersebut akan dibuat dilatasi dengan pusat A, yaitu dilatasi dengan pusat A dengan faktor skalar K, sehingga DAK dari segitiga ABC itu sama dengan segitiga A double aksen itu A double aksen B double aksen C double aksen. Maka A aksen B aksen itu sama dengan KAB atau sama dengan A double aksen B double aksen. Kemudian B aksen C aksen sama dengan KBC atau sama dengan B double aksen C double aksen, dan A aksen C aksen sama dengan KAC sama dengan A double aksen C double aksen. Nah, kita perhatikan dua buah segitiga di bawah di gambar bahwa ada segitiga ABC, kemudian segitiga A aksen B aksen C aksen, kemudian yang di sebelahnya lagi itu segitiga A double aksen B double aksen C double aksen. Nah, itu A double aksen ya. Nah, kemudian berdasarkan teorema kekongruenan sisi, maka segitiga A double aksen segitiga A aksen B aksen C aksen itu kongruen dengan segitiga A double aksen B double aksen C double aksen. Nah, menurut teorema dasar isometri, ada tepat satu isometri M yang memetakan segitiga A aksen B aksen C aksen ke segitiga A double aksen B double aksen C double aksen. Nah, jadi M segitiga A aksen B aksen C aksen itu sama dengan segitiga A double aksen B double aksen C double aksen. Maka MDAK segitiga A double aksen
A aksen, B aksen, C aksen, mohon maaf, sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Nah, MDAK ini adalah kesebangunan yang diminta. Menurut teorema dasar isometri, M dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan. Nah, jadi kesebangunan MDAK ini, M-nya itu adalah isometri dan DAK-nya itu dilatasi di pusat A dengan skalar K, merupakan komposisi dilatasi dengan paling banyak 3 pencerminan. Nah, next. Nah, seperti halnya pada isometri, ada jika dua himpunan itu disebut kongruen bila ada isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, berikut adalah definisi dua himpunan yang sebangun. Itu dalam buku Darwin definisi 8.3. Itu yang berbunyi dua himpunan A dan B disebut sebangun, dinotasikan dengan seperti itu. Jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, next. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan similaritas. Nah, tadi kan telah dikemukakan bahwa similaritas atau kesebangunan itu merupakan komposisi dari suatu dilatasi dan isometri. Nah, itu disebutkan dalam teorema kesebangunan tadi. Nah, oleh karena itu, persamaan kesebangunan ini atau persamaan similaritas ini akan kita turunkan dari persamaan isometri dan persamaan dilatasi. Nah, yang pertama itu persamaan isometri. Nah, di sini jika T termasuk isometri langsung, titik P dengan X, Y sebarang titik di bidang, dan TP sama dengan P aksen, dengan titik P aksen sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan BX ditambah AY ditambah D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari hal tersebut kita peroleh matriks isometri langsungnya seperti pada teman-teman bisa dilihat di PowerPoint. Nah, kemudian jika T adalah isometri lawan, di mana titik P itu sebarang titik di bidang dan TP sama dengan P aksen, dengan P aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan negatif BX ditambah AY ditambah D. Nah, karena isometri lawan, jadi lawan dari isometri langsung. Nah, bisa teman-teman lihat, maka didapat matriks isometri lawannya adalah sebagai yang ditampilkan di layar. Nah, jadi persamaan isometri T yang memetakan titik P ke titik P aksen adalah X aksen sama dengan AX dikurangi BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan positif negatif BX ditambah AY ditambah D, dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Oleh karena itu, dari persamaan tersebut maka akan didapat matriks isometrinya seperti pada gambar. Nah, next. Untuk selanjutnya yaitu persamaan similaritas yang diturunkan dari persamaan dilatasi dulu. Ini. Tadi persamaan isometri, kemudian yang sekarang persamaan dilatasi. Nah, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalarnya R yang memetakan titik P ke titik P aksen mempunyai persamaan X aksen sama dengan Rx dan Y aksen sama dengan Ry, atau X aksen sama dengan Rx tambah 0Y, atau Y aksen sama dengan 0x sama ditambah Ry. Jadi matriks dilatasi yang diperoleh dari persamaannya yaitu seperti pada gambar itu dilatasi sama dengan matriks dilatasi sama dengan R00R, atau jika kita tuliskan dalam matriks ordo 3 kali 3
akan seperti nah, yang selanjutnya yang tadi itu dilatasi dengan pusat 0,0, sekarang dilatasi dengan pusat di titik A, B, dan faktor skalarnya R yang memetakan titik P ke P aksen. Mempunyai persamaan X aksen sama dengan Rx ditambah A dikali 1 dikurangi R, dan Y aksen sama dengan Ry ditambah B dikali 1 dikurangi R. Atau X aksen sama dengan Rx ditambah 0Y ditambah A dikali 1 dikurangi R, dan Y aksen sama dengan 0X ditambah Ry ditambah B dikali 1 dikurangi R. Nah, dari persamaan tersebut kita memperoleh matriks dilatasinya adalah seperti pada gambar. Nah, mungkin tadi kita telah tahu bahwa persamaan similaritas itu adalah komposisi antara isometri dan dilatasi. Maka persamaan isometri dan persamaan dilatasi itu dapat digunakan untuk mendapatkan persamaan similaritas. Nah, untuk mendapatkan persamaan similaritas maka dapat dengan mengkomposisi dilatasi di pusat 0,0 dan isometri langsung. Didapatlah S atau sama dengan komposisi antara dilatasi dan isometri. Didapatlah matriks seperti pada tertampil pada layar. Nah, maka didapat persamaan similaritas langsungnya adalah X aksen sama dengan RAX dikurangi RBY ditambah RC, ya, dan Y aksen sama dengan RBX ditambah RAY ditambah RD dengan R kuadrat A kuadrat sama dengan ditambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, untuk mempersingkat persamaan tersebut, kita misalkan RA itu sama dengan P dan RB sama dengan Q, maka persamaan similaritas langsung di atas itu dapat ditulis sebagai X aksen sama dengan PX dikurangi Q ditambah C, dan Y aksen sama dengan QX ditambah PY ditambah D dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, dari persamaan similaritas langsung kita juga bisa memperoleh persamaan similaritas lawan dengan cara yang sama, mengomposisikan dilatasi di pusat 0,0 dengan isometri lawan gitu. Sehingga nanti akan didapat persamaan similaritas lawan. Nah, kemudian sama halnya dengan kita akan mencari persamaan similaritas yang mengomposisikan dilatasi di pusat A dan isometri langsung. Jadi kita komposisikan antara dilatasi di pusat A dan isometri langsung, maka didapat matriks seperti pada gambar. Dan kita misalkan seperti tadi untuk mempersingkat, P sama dengan RA, Q sama dengan RB, S sama dengan RC ditambah A dikali 1 dikurangi R, dan T sama dengan RD ditambah B dikali 1 dikurangi R. Maka dari dari matriks di atas dapat ditulis persamaan similaritas langsungnya itu adalah X aksen sama dengan PX dikurangi QY ditambah S, dan Y aksen sama dengan QX ditambah PY ditambah T dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, diperoleh similaritas langsung di pusat A, kemudian tadi di pusat 0,0. Nah, kita dapat memperhatikan bahwa persamaan similaritas tersebut mempunyai bentuk yang sama. Nah, karena demikian maka didapatlah persamaan similaritas, yaitu di sini ada persamaan similaritas itu dalam buku itu ada teorema 8.15 atau teorema persamaan similaritas yang berbunyi, misal S adalah similaritas di mana SP similaritas P sama dengan P aksen dan P X, Y, Y
dengan titik P dan titik P aksen, maka X aksen sama dengan PX dikurangi Q dikurangi S, dan Y aksen sama dengan positif negatif PX ditambah Q ditambah T dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Jika teman-teman mempunyai tambahan materi atau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman curahkan di grup. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.